Halo, selamat pagi teman-teman pelatihan homeschooling semuanya. Kali ini saya akan mulai live streaming dan saya nggak akan sendirian. Saya akan mendatangkan seorang tamu. Tapi sebelum itu, saya mau sapa-sapa dulu untuk teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Saya jarang sekali ya update di Instagram ini. Tapi mulai hari ini saya akan lebih rajin lagi untuk update informasi apapun terkait tentang homeschooling. Iya, selamat pagi Bapak Robertus Alfa. Oh, ini peserta pelatihan homeschooling di Jakarta kemarin ya. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Untuk teman-teman lain yang sudah bergabung, boleh nanti ada sesi tanya jawab. Silahkan boleh bertanya apapun terkait dengan tema yang akan kita sampaikan hari ini. Oke, kita tunggu kehadiran tamu kita, Ibu Mira Lungkio. Oke, Ibu silahkan Ibu ini mengirim permintaan untuk bergabung ya Ibu. Assalamualaikum Miss Ayu. Iya, waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Rohman Hisham? Semoga dalam keadaan baik. Oke, suara saya masuk ya pastinya. Hmm, Kali ini kita akan membahas tema tentang bagaimana cara melatih kesadaran diri anak kita dalam belajar. Jadi kadang anak-anak itu kalau belajar mereka harus ini ya. Mereka kalau belajar itu harus disuruh dulu. Harus ada drama dulu sama orang tuanya. Nggak bisa ada kesadaran diri sendiri gitu loh. Kita sebagai orang tua tuh kadang sebel, kadang jengkel, marah sama anak sendiri. Kenapa sih kamu tuh kalau belajar itu harus disuruh dulu, harus diperintah dulu, harus ada permintaan dulu dari kita sebagai orang tuanya. Kenapa nggak ada kesadaran diri dari kamu untuk belajar gitu? Dan saya akan mendatangkan seorang tamu yang kemarin itu beliau sudah ikut pelatihan homeschooling secara online, dan beliau itu adalah seorang dosen. Dan Ibu Mira Lungkio ini namanya Ibu Mira Hasti ya, dari Padang. Beliau ini kemarin melaporkan kepada saya bahwa anak-anaknya itu katanya lebih nyaman belajar sama ibunya sendiri. Kemudian suka kirim-kirim laporan kepada saya bahwa anaknya itu suka rajin belajar, rajin melakukan observasi sendiri, dan itu kesadaran belajar itu muncul dari diri anaknya sendiri gitu, bukan tuntutan, bukan perintah dari ibunya. Oke, Mira, Ibu Mira Hasti belum. Oke, sebentar saya undang aja ya. Sebentar, Ibu Mira sepertinya belum mengirimkan permintaan untuk bergabung. Bisa dicoba sekali lagi, Ibu? Karena tadi baru bergabung saja tapi belum meminta bergabung untuk join live streaming gitu. Jadi kalau Ibu sudah bergabung nanti akan ada keterangannya mengirim. Sebentar. Oh, oke, sudah masuk Ibu. Nah, kita tunggu Ibu Mira untuk bergabung. Halo Ibu Mira. Halo Miss. Nah, halo. Oh, ada Akio juga ikut bergabung ya. Iya. Selamat pagi Halo. Akio. Selamat pagi Halo. Miss. Selamat pagi Ibu Mira dan juga Akio. Gimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah baik. Akio gimana kabarnya? Baik sekali. Habis Ayu apa kabar? Aduh, baik. Alhamdulillah saya juga dalam keadaan baik dan excited sekali. Kali ini saya live streaming tidak sendirian tapi ditemani oleh praktisi homeschooling. Dan kebetulan teman-teman pelatihan homeschooling, Ibu Mira ini adalah seorang dosen. Ibu bisa cerita lebih dulu Ibu kesehariannya seperti apa, keseharian pribadi dan juga kesehariannya bersama dengan Akio. Oke, terima kasih ya Miss. Saya sebenarnya agak berat juga dipanggil praktisi homeschooling, soalnya baru belajar sama Miss Ayu. Jadi Iya. saya kesehariannya dosen juga. Saya mengajar di Mm-mm, sebuah perguruan tinggi negeri di Kota Padang. Lalu saya punya mm-mm. dua anak laki-laki. Aki yang kecil, yang besar
sering kena tegur di kantor ya karena ini mana saya nggak bisa maksimal untuk lakukan riset, lakukan ini, lakukan itu karena saya berpikir bahwa anak-anak saya lagi butuh saya. Jadi saya lebih banyak habiskan waktu bersama anak-anak gitu, Miss. Jadi Oke. kok nggak sekolah? Iya, saya sebenarnya sudah harus sekolah, saya belum, saya belum sekolah Hmm. karena menurut saya justru saya malah rugi ninggalin anak-anak di golden age-nya gitu kan. Banyak yang bilang, Oke. ayo dong sekolah mumpung anak-anak kecil gitu. Nah, saya justru mikirnya kebalikan. Saya nanti aja sekolahnya ketika anak-anak sudah saya rasa mampu untuk saya tinggalkan gitu. Jadi Oke. ya dilema ibu bekerja ya Miss ya. Jadi saya Hmm. bekerja, anak-anak saya maunya juga tetap saya bisa kontrol, saya bisa awasin belajarnya. Jadi kalau nanti ada rezeki saya bisa sekolah lagi, anak-anak saya nggak cemas ninggalin gitu. Jadi ya Iya. apalagi sejak sejak COVID ini ya anak-anak lebih Ada telepon mungkin Ibu? Oke. ya udah di Iya. sejak bulan Maret kan udah di rumah aja. Nah, itu makin Ah, makin berasa. Nah, jadi sebelumnya juga anak-anak kan nama saya. Jadi kalau si Abang sama Akio selalu bilang, "Ma kok lebih enak belajar sama Mama daripada sama waduh ibu guru gitu di ya. sekolah." Ah, Iya kan kan emang beda ya, Miss ya. Kalau mm, sama orang mm, tua ya kita paham mm, anaknya siapa, anaknya maunya apa, moodnya mm, gimana. Kalau di sekolah kan mm. gurunya satu guru anaknya sekian banyak, 30, 25 Iya, satu kelas. namanya Jadi aja kadang nggak hafal ya. iya namanya aja kadang nggak hafal gitu kan. Nah dan apa gurunya juga beda-beda, ganti bidang studi ganti lagi ya. Jadi akhirnya saya sih udah lama niat pengen homeschoolingin dua-duanya Mm, dari dulu. Cuman iya. kata kata babanya, janganlah mah nanti kasihan interaksinya gimana. Nah sejak COVID ini pemicu sebenarnya, COVID pemicu Mm, dari Maret anak-anak memang udah full sama saya di rumah, saya kebetulan WFH juga. Jadi, aduh, kenapa enggak ya? Udahlah homeschooling aja dan saya kebetulan rumahnya jauh dari sekolah anak-anak. mm, Jadi, nah di sini sistemnya daring iya, luring iya. Nah, saya nggak sempat gitu, Miss, mesti anterin juga ke mm, sekolah, bahan-bahannya apa segala mm. macam. Ya udahlah. Nah, lagian si Akio menurut saya anaknya gimana ya Miss ya. Kalau dari sisi emosional dia termasuk anak yang belum bisa mengontrol emosi. Jadi kalau apa-apa Ah, gitu. marah Padahal gitu, kalau apa tampangnya kalem marah. ya. Kalem ya. Tampangnya kalem. Tampangnya aja. Jadi Ah, kalau misalnya dia hobi banget menggambar. Nah, jadi di mm, sekolah itu Akio juara sih Miss, juara di sekolah, mm, nah, ranking 3 ya nak ya. Nah, jadi kalau mm. misalnya habis kerjain latihan apapun, dia udah selesai, dia langsung bikin gambar. Jadi bukunya semua digambarin di belakang semua digambarin. Gitu. Nah, itu di sekolah kan jadinya ditegur sama gurunya, Akio jangan menggambar. Padahal dia udah selesai, dan dia selalu ngadu di rumah, mama tadi Akio dimarahin, Akio dimarahin. Dan memang di rumah itu tumpukan hasil karya gambarnya itu saya sampai bingung ini Akio Mm, mau disimpan di mana, rumahnya kecil ini mau disimpan di mana. Nah ya Akio suka menggambar, Akio mau jadi animator, dia bilang begitu. oke. Jadi akhirnya karena di sekolah itu kan full day ya Miss ya, Mm, Senin sampai Jumat itu full dari pagi sampai asar di sekolah, tapi dia saya lihat dapat capeknya aja gitu, capek fisik oke. gitu kan. Mm, Nah, tapi kalau misalnya ditanya, Aki coba jelasin ini ke mama, ini pelajaran ini gimana? Dia nggak bisa jelasin dan dia tapi kalau ngerjain LKS dia sanggup loh Miss 25 soal mm, paling salahnya dua mm, gitu, betul mm, salahnya cuma dua, tapi dia tidak bisa menjelaskan lagi, mm. Akhirnya saya coba, ini kok anak begini. Akhirnya saya tanya-tanya. Ternyata dia kayaknya main feeling gitu loh, Miss. Jadi kan dia Mm. baca-bacaan dulu nih, baca-bacaan. Oh, Terus, oh ini kayaknya ujungnya ini. Jadi kan oh kalau gitu. di LKS, ya Iya, iya. objektif A, B, C, D. Wah ini ujungnya ini gitu kan. Oke. Nanti pas ditanya, Akio kok ini jawabnya? Betul sih, kok ini Mm, jawabnya? Ya, ya mm. itu jawabnya, ya itu gitu ya ya. Nah, gitu. Iya ngaku. Terus ya kok bisa gini, akhirnya kok Akio Ah, kayak robot gitu ya Miss, mm, akhirnya dia mm, tidak mampu menjelaskan lagi apa yang dia sudah mm, baca gitu. mm. Dan itu saya sebagai orang tua terus terang khawatir. Saya bilang ke suami, kebetulan suami saya itu kerjanya pagi pulangnya malam, jadi kalau urusan pendidikan
saya yang ini diserahin ke Yang ngurus saya, ya. tapi saya Hmm. laporan gitu. Saya laporan tiap hari. Bapak ini Akio gini gini, ini Akio gini. Terus gimana baiknya? Kami diskusi, ya udahlah akhirnya Akio sama mama aja lah gitu. Harusnya kan Oke. di SD dapat dasarnya, tapi kok Akio nggak dapat Mm-mm. apa-apa gitu loh, Miss. Oke. Jadi akhirnya Ini jadi saya trigger coba. bagi ibu untuk akhirnya memilih homeschooling gitu ya. Iya, akhirnya pilih homeschooling. Saya coba searching, ketemulah Miss Ayu ya. Saya WhatsApp, Oke. ternyata wah dibalas, wah seneng nih ada. Karena kalau di Padang kayaknya homeschooling masih agak aneh gitu ya Miss. Masih Oke. aneh homeschooling itu aneh. Jadi akhirnya saya berani aku homeschooling dan saya masukin dia ke kelas animasi. Mm-mm. Jadi Akio sekarang ikut kelas animasi online. Suka nggak? Suka. Jadi pagi dia udah punya jadwal sendiri. Jadi kita Mm. sepakatin hari-hari kita, apalagi nih sejak homeschooling, sejak ya COVID di rumah aja ini Mm. pagi, karena si abang kan masih di sekolah formal udah SMP kelas 8. Dia mulai jam 7. Akio juga start jam 7. Jadi jam 7 Akio sudah mulai. Kebetulan dia juga siswa kumon. Jam 7 itu udah start kerjain kumon 1 jam. 1 jam bisa kerjain beberapa latihan. Nanti jam 8, mau udah jam 8, nanti dia akan pindah sendiri ke kelas animasi, Miss. Nanti jam Nah, 10, oke. iya jam 10 baru dia pindah lagi ke mata pelajaran kurikulum 2013. Jadi dia udah ada Nah, jadwalnya. Uh-uh. Itu dan deh dia hari-hari mengikuti kita jadwal kayak itu gitu. dengan baik. Iya, Iya, dan dia dia mengikuti jadwal itu dia dengan baik, dengan iya betul. keinginannya sendiri ya, Ibu. Nah, ini Keinginan yang ingin jadi sendiri. pertanyaan saya. Nah, ini ada yang komen nih, Iya. Akio hebat dengan bimbingan mama yang hebat. Oke. Aduh, terima Nanti kasih. Bapak Ibu pelatih yang teman-teman pelatihan homeschooling nanti boleh tanya apapun pada saya maupun pada Ibu Mira, kiat-kiatnya seperti apa, kok bisa anaknya tuh punya kesadaran diri sendiri dan semangat dalam belajar gitu. Nah, ini yang ingin kita tanyakan Ibu. Kemarin kan saya sudah susun beberapa pertanyaan untuk Ibu Mira dan kita akan bahas itu. Sebenarnya pertanyaan saya itu nanti kalau disimpulkan itu adalah kiat-kiat untuk meningkatkan kesadaran diri anak dalam Oke, belajar. oke. Iya. Yang pertama pertanyaan kemarin yang saya sampaikan adalah, saya nyontek karena sendiri juga nggak hafal. Lingkungan belajar seperti apa nih yang Ibu Mira ciptakan untuk Akio sendiri? Kan ada nih, orang tua itu kan harus bikin, ini khususnya untuk orang tua yang saat ini membersamai anaknya belajar semasa COVID ya. Kan Mhm. ini kan selama ini masih daring juga ya untuk pembelajarannya. Dan ini Iya. bisa menjadi apa ya, motivasi bagi orang tua di luar sana supaya nggak bikin emosi belajar sama anaknya. Tadi kan Ibu Mira bilang nih, Akia tuh lebih nyaman belajar sama ibu. Tapi banyak juga di luar sana orang tua yang emosi, yang anaknya juga nggak tahan belajar sama ibunya sendiri. Ini yang salah kira-kira siapa? Apakah anaknya ataukah ibunya yang tidak menyediakan lingkungan belajar yang oke gitu buat anaknya? Nah, lingkungan belajar seperti apa yang Ibu Mira ciptakan untuk Akia? Apakah ibu itu meminta, memerintah, menyuruh atau seperti apa Wah, biasanya? berat sebenarnya pertanyaannya ya, Miss ya. Tapi saya coba jawab. Saya Oke. jadi inget ini ya, status-status di sosial media ibu-ibu Mm-mm. daring versus darting gitu ya, pada darah tinggi ngurusin Oh anaknya, gitu, kasihan darah gitu ya. tinggi. Jadi kalau saya sih kebetulan nggak yang darah tingginya, karena emang dari dulu Mm-mm. anak-anak udah sama saya juga belajarnya. Jadi Mm-mm. kalau untuk apa, untuk mata pelajaran mereka nggak ada tambahan bimbel di luar gitu. Nah, Mm-mm. lalu kalau lingkungan seperti apa yang diciptakan, kayaknya tadi opsinya ada pemerintah mengajak gitu ya. Oh, Semua kayaknya deh, Miss. Jadi oke. anak-anak jadi seperti sekarang itu nggak simsalabim Nggak dalam instan dua ya? hari, Mm-mm. yang nggak instan, butuh proses. Jadi saya kalau misalnya saya dan anak-anak yang dua ini di luar banyak teman yang nanya, Bu Mila kok anaknya bisa gini, kok anaknya bisa gini, kok mau ditinggal. Kadang saya ngajar keluar kota, anak-anak saya tinggal, mereka tetap dengan rutinitas yang sudah kami sepakati. Nah itu nggak sehari 2 hari, Miss. Jadi si Mm-mm. abang kan sekarang sudah kelas, aduh, aduh, Meong, jangan di sana. Si abang kan sekarang udah kelas 8. Nah itu Mm-mm. jadi si Akio ini dia walaupun sering debat, sering apa sama si abang, dia itu ngefans sama abangnya. Jadi role Oh ngefans. modelnya abangnya. Iya, Oh iya gitu. kalau ini mau juga dia panggil abangnya Bobo, oh mau kayak Bobo, mau kayak Bobo. Jadi saya Mm-mm. nggak kesulitan, Miss. Jadi dari si abang kelas 3 SD itu udah berapa tahun yang lalu ya? Sekarang udah kelas 8, 5 tahun yang Mm-mm. lalu saya
saya cobain, Akio dan abangnya jarak 3 tahun. Jadi Mm-mm. saya bikin, kami ngobrol, yuk kita ini yuk. Saya kasih kasih pengetahuan dulu, kalau kalau misalnya Oke, kita tertib gimana, kalau kita nggak tertib gimana. Kan misalnya kita jalan nih Miss, rame kan oke, oke. sama sama keluarga Mm-mm. berempat sama babanya. Kalau nggak Mm-mm. ada lampu merah gimana? Tabrakan dong Mm-mm. ma, nanti ada ini, ada ini, ada ini. Nah, jadi Oke, kita kalau kita hidup itu mesti ada aturan. Jadi aturan oke. itu yang selalu saya tanamkan. Mungkin karena saya background Mm-mm. S1-nya ilmu hukum kali ya, Miss. Jadi Oke, anak-anaknya harus ke tertib. bawah-bawah emaknya gitu ya. Mm-mm. Jadi kalau kita punya aturan, kita bisa hidup dengan lebih baik. Nah, jadi dari mulai si abang kelas 3 itu kami bikin, waktu itu pakai kardus susu ya, bikin jadwal-jadwal harian gitu, Miss, Oh gitu. digunting-gunting. Jadi hari Senin jam berapa sampai jam berapa ngapain, jam berapa sampai Mm-mm. berapa ngapain. Coba, Mm-mm. kucingnya dikeluarin dulu, Nak. Jadi uh, jadi ada jadwalnya, semuanya ada jadwalnya, Miss. Jadi Mm-mm. main pun saya jadwalin. Oke. Nah, itu awal-awal itu sifatnya lebih ke memerintah kayaknya. Memerintah, Mm-mm. kalau mereka harus dikenalkan dulu dengan yang namanya aturan. Kalau ada Mm-mm. aturan, kita bisa ini. Nah, sembari itu saya kasih pemahaman. Jadi aturan itu Mm-mm. gunanya untuk apa sih? Nah, kalau kita punya aturan, di kita jalani, kita semuanya akan jadi enak. Hidup kita akan jadi indah. Coba kalau misalnya habis main, mainannya ditaruh di tempat mainan lagi, kan rumah kita bersih. Bagus nggak? Bagus, mah. Mm-mm. Nah, jadi mereka punya, oh iya ya, kalau kita punya aturan, kita bisa lebih enak gitu. Jadi saya bangun kesadaran ke anak-anak bahwa awalnya yang mengenalkannya itu yang agak susah, karena yang Mm. mengenalkan sesuatu yang baru itu ya nggak bisa langsung diajak, emang Perlu proses emang ya. harus, iya, harus ada agak ininya dulu, sampai anak-anak akhirnya bisa bisa mengikuti aturan, dan mereka punya kesadaran sendiri. Oh iya, kalau begini kita harus begini biar bagus, biar indah, biar enak. Jadi kalau Miss Ayu ke rumah kami, jangan kaget, ini habis Mm-mm. makan mereka cuci piring sendiri. Jadi Oke. semua orang di sini habis makan Mm-mm. cuci piring sendiri, karena di Mm-mm. rumah tidak punya, mama tidak punya asisten rumah tangga, jadi kita semua harus saling membantu. Nah, itu kami Oke. mulai benar-benar itu yang pakai jadwal, yang pakai apa, itu 5 tahun yang lalu udah mulai, Miss. Jadi kalau Itu di misalnya Agio ketika usia berapa Ibu? 5 tahun yang lalu. 5 tahun, Akio Oke, usia lima 5 waktu tahun. itu. Jadi dia Dan udah itu mulai sudah ikut, dilibatkan iya, dilibatkan sudah untuk bikin dilibatkan. jadwal. Iya, dia sudah Oke. dilibatkan. Jadi anak-anak Nah, waktu itu, hmm, iya, silakan dilanjutkan dulu. iya, anak-anak waktu itu kan sekolahnya Senin sampai Jumat nih, Sabtu Mm-mm. Minggu kan libur. Nah, itu Sabtu Mm-mm. itu benar-benar harinya mereka. Jadi boleh misalnya main PS, mau main sepeda, mau main apa, itu boleh. Jadi kalaupun Mm-mm. saya nggak di rumah, jadi saya sempat tinggal di Kota Bukit Tinggi. Saya ngajar di Padang. Nah, itu butuh waktu Oke. untuk sampai Padang aja 2 jam. Jadi anak-anak bisa saya tinggal seharian gitu. Ini saya berangkat subuh banget, terus pulangnya udah malam. Nah, jadi kalau Ah, misalnya sewaktu-waktu di sekolah, selain hari Sabtu Minggu itu tiba-tiba di sekolah ada libur mendadak, dan mereka di rumah misalnya hari Selasa, Mama, kita nggak sekolah, kita pulang, boleh main PS nggak? Mereka akan nanya, mm-mm. padahal mereka di rumah berdua aja. Jadi kan kalaupun saya nggak ada, sebenarnya Mm-mm. bisa tinggal colokin kan, Miss ya. Nah, Nggak tapi ada CCTV ya. iya, nggak ada CCTV juga. Nah, tapi mereka sudah mulai terbangun kesadarannya, ini bukan hari main. Ini hari Mm-mm. hari biasa, hari sekolah, hari belajar, hari apa. Jadi sekarang boleh. Nah, kalau sekarang boleh, sekarang hari Sabtu. Oke. Jadi mereka udah akhirnya sampai sekarang terbiasa gitu. Jadi kalau misalnya kayak tadi malam, Mah, besok Sabtu kayaknya iya hore gitu kan. Sabtu mereka, jadi saya kasih Sabtu silahkan your time, mau ngapain terserah gitu. Oke. Jadi pokoknya Oke. tertib ya. Jadi kalau Senin sampai Jumat tetap kembali ke rutinitas biasa gitu, Miss. Oke. Ini bisa saya simpulkan lingkungan belajar yang Ibu Mira ciptakan bukan memerintah ya, tapi melibatkan anak untuk Ya, memilih sendiri jadwal, mulai dari jadwalnya, kemudian materi belajarnya, cara belajarnya seperti apa. Jadi ibu tadi kan jelaskan mungkin memerintah, tapi kalau menurut saya
bukan memerintah, tapi ibu melibatkan. Jadi lingkungan kerja, mohon maaf, lingkungan belajar yang tepat itu bukan memerintah, bukan meminta, bukan menyuruh, tapi melibatkan anak seperti yang Ibu Mira lakukan. Jadi ketika anak dilibatkan untuk berkontribusi di situ, termasuk di dalamnya membuat jadwal, menyusun materi, kemudian cara belajarnya bahkan seperti apa, memilih harinya juga seperti apa, Ibu jelaskan tentang aturan, tata tertib, konsekuensi apa yang bakal dia dapatkan kalau tidak tertib. Nah, ini artinya membuat anak merasa istimewa karena dia pegang kendali di situ, dia bisa pilih sendiri kan, karena dia ikut terlibat. Ini hal yang tidak bisa kita dapatkan di sekolah, Ibu. Jadi kalau di sekolah itu kan semuanya memang terjadwal, tapi kita tidak berkontribusi untuk membuat jadwal di situ. Jadi kita ada sistemnya, tapi sistem di situ yang mengatur kita dan kita harus saklek mengikuti sistem itu, gitu kan ya. Tapi kalau homeschooling seperti yang Ibu Mira terapkan di sini, Ibu memberikan kebebasan terhadap anak, tapi kebebasan itu tetap harus bertanggung jawab. Tapi di situ Ibu melibatkan anak, bahkan ketika Akio masih berusia 5 tahun, Ibu sudah libatkan gitu. 5 tahun kan hitungannya sudah usia dini, dan kadang anak usia 5 tahun belum juga pandai untuk kita ajak diskusi ya. Gitu kan. Tapi kalau anak usia SD udah dibiasakan. Ya, udah dibiasakan dari kecil ya berarti. Itu kan sesuatu yang istimewa. Jadi anak juga merasa di situ bahwa oh, di sini saya punya kesempatan untuk bebas menentukan, untuk memberikan hak pilih saya. Akhirnya dia merasa bahwa saya juga punya kendali atas hidup saya, dan di situ dia merasa gembira Ibu melakukannya, karena dia merasa ini tadi punya kebebasan untuk menentukan. Nah, akhirnya siapa sih orang kalau udah gembira tuh moodnya akan mempengaruhi moodnya kan. Orang kalau belajar dalam keadaan mood yang baik, ya pastinya materi pelajaran akan tersampaikan dengan lebih baik juga gitu ya. Iya, setuju nggak Ibu? Setuju banget. Cuma mungkin saya mikirnya tadi saya minta suara saya agak kenceng gitu loh, Miss. Jadi suara Mama kenceng, ayo. Gitu. Akio sendiri ngerasanya gimana? Merasa kadang diperintah sama mamanya atau memang Akio fine-fine aja gitu menjalankan pembelajaran sehari-hari ini sama mama? Nggak apa-apa. Ya gimana nggak apa-apa. Nggak apa-apanya, gimana enak atau gimana, suka nggak? Suka aja. Oke. Seru belajar sama mama. Oke, seru. Itu tentang pertanyaan pertama Ibu ya, yaitu tentang lingkungan belajar seperti apa yang diciptakan. Yang pertama kita sudah ambil kesimpulan tadi supaya untuk anak kita lebih sadar diri dalam memiliki keinginan yang kuat dalam belajar tanpa harus diminta. Yang pertama adalah kita buat yang namanya keterlibatan anak, mulai dari bikin jadwal sendiri, menentukan materi pelajaran, urutan belajarnya seperti apa, kita libatkan anak. Tapi tentu saja bukan berarti kita membebaskan anak untuk melakukan apapun yang dia suka. Seperti yang Ibu Mira tadi jelaskan, harus ada aturannya, aturan itu harus dipatuhi dan ada tata tertibnya, ada konsekuensinya kalau kita melanggar aturan itu. Gitu. Ya, kadang gini loh, Miss, saya cerita ini waktu anak-anak mulai belajar merapikan mainan. Jadi kan mereka habis main kan berserakan nih. Jadi ayo dirapikan. Nah itu memang agak susah. Ada teman-teman yang cerita, anak saya nggak mau rapikan mainan setelah main. Ya harus ada ketegasan kalau sama saya. Jadi kalau mainannya tidak ditaruh lagi di tempatnya, mainannya mama sapuin loh, mama mau nyapu. Itu saya padahal mau nyapu itu sedih loh, Miss, ini mainan dibeli mahal-mahal kok disapuin gitu ya. Dan Ibu Mira sapu beneran di situ ya? Saya sapu beneran. Nanti saya mikirnya gini, kalau nggak diambil nanti sampai depan saya sembunyiin lah, sayang mainan baru dibeli. Kan namanya mama pasti mikir ya, Miss ya. Tapi akhirnya karena mereka, wah nanti disapuin, ini beli mainan kan dapatnya susah. Akhirnya mereka terbiasa jadinya setelah main, iya harus dirapikan daripada dibuang mama. Nah itu pembiasaan akhirnya mereka muncul sendiri, abis main langsung rapikan. Jadi saya juga enak. Dan ini yang Ibu contohkan ini langsung masuk ke pertanyaan kedua ternyata, yaitu apakah ada sistem reward dan juga punishment untuk anak. Nah, contohnya adalah ketika Ibu meminta anaknya untuk merapikan mainan, maka punishmentnya adalah ketika anak tidak segera membersihkan itu, disapu beneran, dan itu harus ada ketegasannya, itu konsekuensi yang dia dapatkan. Nah, jadi salah satu trik untuk bisa meningkatkan kesadaran diri anak dalam belajar adalah memberikan yang namanya pujian atau reward yang spesifik
sesuai dengan prestasi Ya, yang sudah dia lakukan itu tadi ya Ibu. iya, Apakah betul. contoh selain itu tadi apa Ibu yang biasa Ibu berikan kepada anak, stimulus atau rangsangan Apa, berupa reward atau punishment dalam proses pembelajaran? Ada nggak hal-hal seperti itu? Misalnya apa ya? Akio nilainya kurang bagus atau mungkin standarnya di bawah standar, istilahnya di bawah standar KKM, kemudian Hmm. Ibu Mira undur waktu makan siangnya biasanya jam 12 jadi jam 1 gara-gara nilainya Oh, buruk atau gimana? Nggak enggak sampai pernah, ekstrim gitu ya? enggak enggak pernah se ekstrem itu, Miss. Jadi Hmm. palingan apa ya? Kita terbiasa di rumah rembukan. Jadi kalau misalnya malam kan Oke. udah lengkap ngumpul berempat sama babanya. Jadi saya udah laporan Mm-mm. tuh sama babanya, Baba hari ini anak-anak gini 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 Oke. gini gini. Nah mereka kan jadi di rumah itu harus ada yang ditakutin loh, Miss. Jadi harus ada Mm-mm. ayah atau Iya, iya. ibunya, harus ada yang Oh. mereka, wah kalau Baba udah marah nih menakutkan ini gitu kan. Jadi saya jadi kalau mereka udah Baba yang manggil, Akio sini, Bapak ada yang mau diomongin. Ulung sini, Bapak ada yang mau Mm. diomongin. Itu mereka udah yang, wah pasti kita melakukan Iya. kesalahan. Tapi nggak pernah yang kasih hukuman fisik atau apa, nggak pernah. Paling Mm-mm. paling Mm-mm. diceramahin. Nah kalau kita gini, nanti konsekuensinya begini. Mau nggak begitu? Nanti mereka, oh iya bah, nanti nggak diulang lagi. Jadi gitu aja sih, Miss. Oke. Nggak pernah Ada dihukum, nggak teman dikasih makan, spesifik? enggak, Enggak. nggak pernah, nggak pernah, pernah nggak? Oke, jadi memang Nggak pernah. oh nggak pernah dihukum ya. Tapi mungkin ada reward tertentu Ibu, misalnya nilai kamu kalau nanti bisa ngerjain ini nilainya bagus, saya kasih reward berupa laptop atau mungkin gadget terbaru gitu atau mungkin seperti itu. Nggak dijanjiin sih, Miss. Nggak Jadi kalau dijanjiin ya? misalnya nggak dijanjiin. Jadi kalau Oke. misalnya Akio dapat apa, nanti tiba-tiba aja dikasih surprise apa, hadiah apa gitu. Gitu. Dan Karena nggak, emang mungkin ya sudah dan iya, nggak gimana? dijanjiin gitu, Miss. Kalau misalnya Mm-mm. dijanjiin, mereka jadi terbiasa orientasinya dapetin hadiah untuk lakukan Oke. sesuatu. Mm-mm. Jadi saya Mm-mm. enggak, jadi saya sama suami kalau mereka ngapain gitu, jadi kayak apa ya waktu itu yang heboh? Oh pas kitanan, kan pas Oh gitu. kitanan, pas kitanan teman-temannya ada yang nggak mau dikitan kalau nggak dibeliin PS4 gitu ya. Jadi kalau mereka berdua saya kasih kesadaran bahwa oh kalau muslim tuh begini loh, nah ini dan Mm-mm. mereka juga di Mm-mm. sekolah udah belajar. Jadi ya memang keharusan sebagai muslim. Nah ketika udah selesai kitanan dikasih kado apa tuh? Al-Quran. Iya, Iya. dikasih Al-Quran. Udah Oh, seneng banget mereka, Miss. Nggak oke, yang oke. mesti wah gitu. Dan Mm-mm. kami tidak membiasakan, kayak Lebaran aja kami tidak membiasakan beli baju baru. Oke. Jadi Kan jadi masih ada baju bagus. nah jadi anak-anak dibiasakan memahami bahwa kalau Lebaran itu kita memakai pakaian yang bersih, pakaian kita yang paling bagus, bukan yang paling Mm-mm. baru. Nah, jadi Oke. nggak beli baju baru pun Lebaran tetap Mm-mm. Lebaran kita ya. Gitu, Miss. Jadi Luar nggak, biasa. iya, nggak Oke. pernah yang aneh-aneh. Oke, ya, jadi kesimpulannya nih Ibu, untuk pertanyaan kedua, apakah ada sistem reward dan punishment untuk meningkatkan kesadaran diri anak? Ternyata tidak perlu ya, karena sebenarnya anak itu pun punya kesadaran diri untuk belajar. Justru kalau dikasih reward dan punishment, misalnya ya, dia akan belajar hanya untuk mendapatkan reward, atau dia Iya, belajar karena takut dengan punishment yang akan dia dapatkan, gitu iya, ya. betul. Iya, Oke. Berarti sistem reward dan punishment itu kurang tepat untuk meningkatkan kesadaran diri anak dalam belajar. Tapi mungkin iya. bisa diganti dengan yang namanya pujian yang lebih spesifik sesuai dengan Mhm. kondisinya saat itu. Misalnya nilainya bagus ya kita kasih pujian sesuai dengan prestasinya, tidak harus dalam bentuk materi, barang. Begitu ya, Ibu. Iya, iya, Untuk betul, yang Miss. diterapkan Jadi oleh Ibu Mira di sini. Iya, Mm-mm. jangan lupa untuk para orang tua di rumah ucapkan terima kasih itu penting banget. Oke. Jadi hal kecil Mm-mm. apapun misalnya, Akio bantu Mm-mm. Mama ambil minum dong, nanti diambilin terima kasih Akio. Jadi mereka pun terbiasa ucapkan terima kasih dan tolong ambilkan Mm-mm. Mama minum. Jadi Mm-mm. mereka juga terbiasa. Oke. Jadi saya mikirnya kalau kita sebagai manusia itu kan senang dihargai. Nah, anak-anak itu Mm-mm. juga manusia. Nah, jadi itu yang Mm-mm. kami coba tanamkan di rumah dan mereka terbiasa jadinya kalau apa-apa terima kasih, minta tolong. Jadinya Mm-mm. enak. Jadi saya ajak keluar pun alhamdulillah mereka disukai di lingkungan Oke. saya bawa keluar gitu, Miss. Oke, itu Ini tadi ada Bang Reno. pertanyaan yang kedua. Ini ada beberapa pertanyaan Ibu, tapi nanti kita jawab setelah Oke, selesai kita boleh, sharing-sharing Miss. di sini ya.
Misalnya nih ada pertanyaan untuk mengendalikan emosi anak. Nah, ini nanti ada di pertanyaan terakhir nih. Ada di Boleh, 5 boleh. pertanyaan yang saya share kemarin ya, Ibu. Tapi ini ada satu pertanyaan nih buat Ibu Mira nih, saya bacakan langsung aja. Apakah anak tidak boring dengan homeschooling karena nggak ada temen? Kan kalau sekolah ada jam. Maksudnya ini kalau di sekolah ada banyak temennya. Kalau di Mhm. homeschooling nggak ada temennya. Ibu Mira untuk mengatasi sosialisasi anak sendiri seperti apa, Ibu? Untuk Akio sendiri. Teman mainnya Untuk kan Akio. nggak ada nih. Apalagi lagi COVID seperti Teman ini. main, iya. Kalau teman main di lingkungan rumah sih ada, ya, ya, ya. Ada beberapa temannya. Iya, tadi nak bilang apa ya. Lalu kalau kalau untuk belajar gimana ya, Akio, kami belajar. Jadi anak-anak ini sekali berapa waktu kan kita ajak keluar, Miss, jalan kemana. Mm-mm. Nah, Mm-mm. jadi mereka juga punya apa ya, kesempatan untuk bersosialisasi dengan orang lain, kan nggak mesti yang teman di sekolah gitu. Lalu Akio Mm-mm. juga walaupun homeschooling, dia Mm-mm. dari dulu itu sudah ikut beberapa, kayak ada les tambahan di luar, Oke. di sana juga teman-temannya ada. Lalu juga sejak ikut kelas animasi juga ada teman-teman di komunitas animasi. Lalu juga saya jaganya dengan berkumpul keluarga sepupu-sepupunya, ada nggak Oke. ya yang nonton, jadi sepupu-sepupunya ngumpul. Nah, jadi mereka tetap yang ininya nggak ketinggalan, Miss, interaksi dengan orang Mm-mm. lain. Nah, mereka Oke. bersosialisasi dengan orang lain, saya nggak mesti yang cemas banget Mm-mm. gitu. Jadi selalu ada celah ya Ibu untuk meningkatkan Iya, kecakapan sosialisasi buat Akio, nggak melulu halus dari teman sekolah begitu. iya, nggak Oke, melulu. untuk akun Prilix sudah terjawab pertanyaannya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya untuk Ibu Mira. Oke. Bagaimana respon Ibu Mira terhadap kesalahan atau keterlambatan Akio, Ibu, dalam memahami materi? Kadang kan kita jadi jengkel sendiri tuh. Kemarin saya sempat nonton video di Instagram lucu banget, Ibu. Jadi ada anak kecil gitu diajarin sama Mhm. ibunya belajar bahasa Inggris. Em, apa laki-laki kata-kata kata ganti laki-laki itu kan he ya Oh bacanya. iya, iya, Dia iya, saya ngotot. nonton Oh juga. iya, dia ngotot. Ibu nonton juga ya? Ya, itu Iya, kan dia lucu bacanya banget. jadi dia bacanya he, kalau ibunya ngasih tahu ih Iya, bacanya hi gitu kan. Nah, di iya, situ kan dia orang saya tua nonton juga. orang tua kadang itu ibunya jadi jengkel sendiri kan. Jadi marah gara-gara si anak ini nggak bisa cepat memahami apa yang ibunya sampaikan gitu. Nah, ibu Iya, sendiri betul. reaksinya seperti apa tuh? Kalau Akio Kalau mengalami Akio, kesulitan atau keterlambatan dalam memahami materi. kalau ini kejadian udah lama banget ya, Miss. Jadi Mm-mm. waktu saya anak-anak baru usia sekolah lah, yang baru mulai Mm-mm. ada belajar taman di luar, yang kita harus ngulangi Oke. lagi di rumah. Nah, itu kok ini ya, saya bingung gitu ya, kok aduh kok susah ya, itu kesel, terus terang kita sebagai orang tua pasti kesel gitu ya, kok ini udah Mm-mm. diajarin kok nggak bisa juga, ini udah dibilangin abis ini begini loh langkahnya, apalagi matematika kan, Miss, ya, ini Mm-mm. langkahnya abis ini, kok nggak juga. Jadi akhirnya saya coba bertanya pada diri saya sendiri, saya dulu nggak gitu, saya bukan mereka gitu. Lalu Mm-mm. saya berasal dari keluarga yang kami adik kakak berempat orang, itu perempuan semua, Miss. Lalu Oke. sementara saya punya anak laki-laki dua, suami Mm-mm. saya adik kakak laki-laki tiga. Saya Ah, tanya ke suami saya, Baba dulu belajarnya gimana sih? Ya, ya biasa aja, ini ya, jawaban tidak memuaskan. Lalu akhirnya saya googling lah, Miss. mm-mm. Ternyata anak laki-laki dan anak perempuan itu berbeda banget. Iya. Ya, Mm-mm. beda Mm-mm. banget. Iya. Jadi ternyata kalau anak perempuan dia bisa multitasking. Habis ini begini, habis ini dia bisa Mm-mm. cepat dan Mm-mm. bisa Mm-mm. kerjain banyak hal sekaligus. Anak laki-laki ternyata enggak. Nah, dari Harus sana saya terkonsentrasi kalau laki-laki ya. iya, nah dari sana saya, setelah saya pahami, wah ini saya nggak cocok dengan, saya misalnya saya habis nerangin pelajaran terus dia nggak nyambung, saya kesel, kayaknya nggak cocok. Karena mereka Mm-mm. ini anak laki-laki bukan anak perempuan, metodenya mesti saya ganti dan mereka Iya. bukan saya gitu kan, Miss. Jadi setelah itu saya ganti metodenya, saya ganti, saya coba lebih pelan. Nah, ternyata anak laki-laki itu mereka bisa fokus pada satu satu hal. Nah, mereka Satu hal bisa dalam satu kulitin. waktu gitu ya. Iya, satu hal Mm-mm. dalam satu waktu dan itu step by step. Nah, setelah Mm-mm. itu ya itu memang butuh kesabaran ekstra. Jadi Mm-mm. saya ulang lagi. Nah, dan itu ternyata hasilnya memuaskan. Jadi Gitu.
ibu-ibu di rumah harus kenali sebenarnya anaknya, anak Mm-mm. laki-laki dan anak perempuan luar biasa berbeda. Nah, itu. Mm-mm. Jadi saya Mm-mm. banyak banyak belajar akhirnya. Jadi kalau misalnya kita kesel sama anak, jangan anaknya yang disalahin ya, Miss. Jadi Gitu. coba introspeksi introspeksi, Mm-mm. introspeksi diri. Oh, ternyata saya berasal dari lingkungan yang berbeda. Saya perempuan Mm-mm. semua. Nah, jadi orang tua juga berbeda, apa budaya belajarnya juga berbeda. Nah, ini ternyata anak laki-laki butuh sentuhan berbeda. Jadi Oke. awal-awal aja keselnya, kesel Mm-mm. iya, Mm-mm. emosi iya, tapi awal-awal sekarang udah enggak, karena udah tahu triknya. Gitu, Oke, Miss. berarti dari awal-awal memang kesel dan juga sebel ya kalau anaknya Pasti, mungkin lambat. Tapi lama-lama setelah kita tahu bahwa kesebelan kita, kejengkelan kita itu ternyata mempengaruhi mood anak kita juga ya. harusnya sadar di situ ya bahwa yang salah itu Mm-mm. bukan anak kita, yang salah yang ngaca harusnya kita kan. Kalau kita pengen anaknya nyaman belajar sama kita juga sebagai orang tua harus happy dulu dan nyaman dulu sama diri kita Iya, gitu ya Bu ya. iya, betul, Miss. Oke, berarti intinya harus sabar Ibu ya di sini kuncinya. Oh, sabar banget. Jadi kasihan yang lihat ada video yang beredar yang emaknya Heeh, sampai pukulin heeh. anaknya. Aduh, saya tuh Sama lihatnya seperti ya itu. Allah, Iya, gitu ya, kok bisa sampai oke. hati banget. Heeh. Yang harus belajar lebih banyak lagi ternyata orang tuanya bukan anaknya kalau gitu ya. Ternyata orang tuanya, Miss, yang mesti banyak belajar. Heeh, heeh. Oke. Karena justru kalau kita menanggapi anak-anak kita nih, kalau misalnya dia ada keterlambatan dalam memahami materi, kemudian kita jadi sebel, kita jengkel, kita emosi, itu juga akan membuat anak kita makin malas lagi belajar sama kita ya. Mm-mm, Bukannya betul. bersemangat, tapi malah makin malas. Iya, jadi Oke. kalau misalnya apa, em, oh nggak ngerti dengan sudut pandang ini, kita ganti metode, Miss. Emang mesti Mm-mm, apa ya? Kalau saya mm-mm, bilang emang mesti jadi orang tua itu mesti cerdas banget lihat anaknya. Oh ini mm-mm. anaknya begini. Oh nggak mempan cara ini, kita ganti caranya sampai mereka bisa Oke. pahami. Jadi kalau misalnya kadang kayak matematika lah ya biasanya yang paling agak Mm-mm, ribet itu kan susah kalau kalau cuma hitung. Nah, coba kalau mm, dicontohin ke hal yang lebih real, ajak mereka sambil mm-mm. ngobrol, sambil apa gitu, Miss, itu jadi lebih enak. Jadinya bisa Oke. kita nggak darah tinggi juga. Daring versus darting ya. Iya, betul. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan selanjutnya Ibu Mira. Iya, Eh, Miss. apakah Ibu memisahkan nih antara materi belajar anak dengan keseharian atau minatnya? Kalau dalam homeschooling kan kita ada prinsip bahwa eh, media pembelajaran terbaik itu adalah keseharian anak-anak kita sendiri dan juga minatnya itu apa. Nah, Ibu Mira sendiri bagaimana? Apakah memanfaatkan keseharian itu sebagai media belajar atau memisahkan itu? Kalau di sekolah kan biasanya kita kotak-kotakan ya. Kalau di sekolah ya kita belajarnya hanya hal-hal akademis saja dan terpisah dengan contoh-contoh keseharian yang ada di rumah, begitu. Kalau kalau kita di rumah mencoba kita bawakan keseharian, Miss. Jadi anak-anak mereka lebih merasa bahwa oh memang ilmu yang dipelajari ini penting gitu. Jadi Bisa kayak dimanfaatkan dalam bisa keseharian gitu ya. dimanfaatkan, iya. Jadi kayak si abang kadang-kadang dia agak males matematika. Hai, sinilah nongol. Dia kadang agak ini ulung kalau ulung justru jauhin matematikanya, justru makin ribet. Nah, matematika ini kalaupun kita nggak bakalan jadi seorang yang punya pekerjaan yang wah luar biasa dalam kehidupan sehari-hari pun matematika bermanfaat. Misalnya jajan aja ke warung, jajannya Mm-mm. 1.000, uangnya 10.000, kalau nggak tahu gimana ini nanti Hitung-hitungan. ketipu Mm-mm. uangnya, nggak tahu Mm-mm. Iya. hitung-hitungannya. Jadi Oke. saya ajak seperti itu, akhirnya mereka bisa menikmati. Jadi kayak Akio kemarin belajar apa ya, Nak? IPA. Oh, akar pangkat 3. Yang IPA kita belajar apa kemarin? Ada bentuk permukaan bumi, ada organ gerak. Jadi diajak sambil main, Miss. Kebetulan di Mm-mm. tempat kami tinggal ini depan rumah ada sawah. Jadi enak, ada Mm-mm. labornya. Jadi Oke. sambil ayo yuk main, yuk main. Jadi sambil ini atau hari Minggu sambil bersihin bunga mama, belajar ini akar tunggang, akar sabut. Jadi Mm-mm. sekalian Langsung diliatin ada juga. contohnya Iya, langsung ya. nggak Oke. hanya di buku, karena kalau hanya di buku kan Mm-mm. bingung nanti nemunya Mm-mm. asli ini Terak akar ya apa kan contohnya. nggak. Iya, iya, Mm. jadi lebih emang Mm-mm. lebih dibawain ke keseharian, Miss, gitu.
Oke, berarti salah satu trik ini juga untuk meningkatkan kesadaran diri anak dalam belajar adalah mengkorelasikan antara materi akademis dengan keseharian Mhm. kita ya Ibu ya. Iya, Karena anak akan lebih memahami materi dengan baik ketika dia sadar bahwa di keseharian tuh juga dia temukan gitu. iya, betul. Oke. Ini kemarin saya juga ada contoh lucu Ibu. Jadi di tempat kita di Yayasan Bintang Mulia itu ada toko parenting juga namanya Kang Wahyu. Jadi Kang Wahyu itu Mhm. dulu tidak suka hitung-hitungan, tidak suka hal-hal yang berbau dengan kimia dan lain sebagainya. Tapi kemudian belakangan beliau itu ikut bisnis coaching dan di situ dia diajarin gimana caranya bikin sabun. Nah dari bikin Iya. sabun itu sabunnya dia jual bisa dapat uang. Nah dari situ dia akhirnya belajar yang namanya reaksi kimia. Padahal dulu dia nggak suka kimia dan sering remedi, Iya. tapi akhirnya dia ada semangat belajar kimia ketika dia tahu bahwa di situ kimia ternyata penting loh, ternyata Mhm. bisa saya manfaatkan untuk cari uang. Nah, di situ dia akhirnya tahu korelasinya. Jadi anak-anak kita itu kadang malas belajar karena dia tidak tahu Iya. korelasinya Mhm. antara yang dia pelajari dengan apa yang nanti bisa dimanfaatkan dalam kesehariannya gitu ya, Ibu. Iya, iya betul. Kadang Mm-mm, gini juga, Miss. Jadi mm-mm, sambil nonton. Jadi anak-anak mm-mm. sama saya eh, kalau rahasia di rumah kami tidak nonton TV nasional, Miss. Nggak Oh nonton gitu TV ya. nasional, iya. Karena Oke, oke. apa dari sisi materi tayangan, Mm-mm, terus iklan-iklan juga menurut saya itu kurang mm-mm. mendidik. Jadi nggak saya kasih Oke. anak-anak. Jadi Mm-mm, kami nonton pakai TV berlangganan. Jadi anak-anak mm-mm. nonton nonton kartun boleh nanti ada channelnya kartun atau mau saya kebetulan suka nonton serial detektif. Saya suka Oke. nonton jadi anak-anak ikut. Jadi misalnya Mm. kayak yang sering kita tonton CSI misalnya, oh ada lab Mm-mm. crime, Oh, nanti mereka itu kok gitu oke. mah kok bisa tahu. Jadi nah itu Ah, gunanya kalau belajar fisika, belajar kimia nanti bisa tahu, bisa ketahuan tuh akhirnya siapa yang bunuh. Oh gitu ya. mm-mm. Jadinya seru Miss. Jadi Oh, oke. sambil Mm-mm. nonton pun oh ini gunanya belajar ini. Oh kok bisa tahu Mm-mm. itu pesawatnya jatuh di mana? Kok bisa tahu Mm-mm. hitungannya gimana? Nah itu fisika banget. Mm-mm. Nah makanya Oke. belajar fisika, belajar gaya, belajar apa. Jadi sambil nonton pun tetap nyambung ke pelajaran Ya, sekolahnya gitu, Miss. ada materi-materi yang disisipkan di situ, Ibu ya. Iya, Oke. ada. Oke. Oke, jadi ini penting sekali untuk teman-teman catat bahwa mengkorelasikan materi akademis dengan kehidupan nyata itu sangat penting karena meningkatkan motivasi atau meningkatkan kecintaan anak, kebutuhan anak terhadap materi tersebut itu tadi ya, Ibu Mhm. ya. Iya, Oke. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan terakhir, Ibu Mira. Seberapa sering Ibu memperhatikan kondisi fisik dan emosi Akio sebelum belajar? Nih kadang banyak orang yang menganggap bahwa anak kita itu kan kertas kosong ya. Kalau misalnya datang ke sekolah kita anggap anak ini ya sudah dalam keadaan gelas, kemudian kita sebagai gurunya gelas kosong, kita sebagai gurunya siap untuk mengisi gelas itu uh, sampai sepenuh-penuhnya. Kita tidak tahu di mhm, rumah mungkin sebelumnya anak itu lihat bapak ibunya bertengkar, dia atau mungkin dia berkonflik sama saudaranya sendiri. Dia datang dalam keadaan moodnya sudah berantakan gitu. Dan kalau iya, mood sudah berantakan kan belajar semenarik apapun, semudah apapun tetap dia nggak akan nyantol ke otaknya gitu, ke otaknya dia gitu betul. ya Ibu. Jadi Mhm. seberapa sering Ibu, apakah penting bagi Ibu Mira untuk memperhatikan kondisi fisik atau emosi Akio sebelum belajar? Penting banget, Miss. Apalagi Akio Mm-mm. ini orangnya, Akio pemarah kan? Ah iya, katanya tadi suka emosian. Ngaku iya iya ngaku jadi Oh, ngaku. pagi-pagi kalau saya bisa amatin pas lagi reaksinya bangun tidur gitu Miss terus Mm-mm. reaksinya di kamar mandi kalau dia di kamar mandi lagi nyanyi nah itu moodnya lagi Mm-mm. bagus jadi kita bisa Oh, kasih ya wah ini bisa nih habis sarapan bisa digas gitu ya tapi kalau oke. misalnya dari bangun pagi itu udah yang Akio, salah subuh ya. Nah, itu berarti moodnya ini. Oh, udah tanda-tanda Jadi ya. gasnya saya kurangin gitu kan. Jadi dia Pelan-pelan. tetap ini Oke. sih, iya udah mulai gitu kan. Kadang agak lewat jam Mm-mm. 7 baru mulai. Jadi saya biarin aja, Mm-mm. berarti ini moodnya lagi nggak bagus. Mm-mm. Karena kalau kita Oke. sendiri pun mood lagi nggak bagus kan kadang suka marah nggak jelas juga ya Miss ya. Jadi Iya. anak-anak pun juga Mm-mm. saya perhatikan. Apalagi misalnya kalau misalnya dia agak cemberut atau apa, saya langsung pegang. Mm-mm. Panas nggak gitu. Kalau panas, ya udah tidur. Kadang udah boleh istirahat lagi nanti aja kalau udah agak mendingan ya. Jadi minum air Oke. putih, minum apa Mm-mm. paling gitu Miss jadi nggak terlalu yang nggak tiap hari digas nggak juga Oke. apalagi Mm-mm. yang mood-moodan banget seperti Mm-mm. Akio nah jadi Mm-mm. dia bisa yang nada kita salah aja ngomong Miss
dia bisa Mm-mm. nadanya lebih tinggi oktavnya. Itu Akio. Oh, Jadi mama harus selalu punya nada yang oktavnya lebih rendah dari Akio. Kalau misalnya mama oke. sempat lebih tinggi, udah selesai deh, selesai hari itu. Nggak jadi Dia akan belajar. mengamuk, nggak jadi belajar. Jadi dia harus intinya emang sabar itu lagi, Miss. Oke, Tetap kuncinya balik, sabar. iya, tetap balik ke situ. Oke, oke. Jadi, wah ini enaknya belajar sama orang tua sendiri. Jadi kalau orang tua itu akan memahami kita itu kalau lagi ngapain itu berarti moodnya buruk. Kita kalau lagi gini Mm-mm. berarti moodnya baik. Terus kemudian di situ Iya. orang tua jadi punya tanda-tanda untuk gimana nih harus belajar lebih banyak atau dikurangin gitu. Kalau di sekolah kan kita tidak bisa ada kesempatan seperti itu ya, karena Mm-mm. kembali lagi satu guru mengendalikan 30 sampai 40 murid Iya. dan kita kadang guru juga nggak tahu nih anak-anak ini reaksinya ciri-cirinya yang moodnya lagi bagus atau moodnya lagi buruk kan kita nggak tahu, kita nggak bisa memprediksi Iya. itu semua ya itu. Nah, Mm-mm. jadi enaknya belajar sama ibunya gini nih. Jadi bisa Iya. lebih memahami kondisi moodnya seperti apa gitu. Dan Betul. ini ada pertanyaan Ibu dari Rohman underscore Hisham. Ini yang ada kaitannya dengan pertanyaan tadi. Kalau untuk mengendalikan emosi anak ketika belajar agar kembali moodnya bagaimana? Nah, ini kan sudah dijawab tadi dari Ibu Mira bahwa sebelum belajar itu harus diperhatikan dulu emosinya, bukan Mm-mm. ketika belajar langsung digas gitu aja gitu ya Ibu ya. Iya, betul. Jadi Akio pun misalnya kayak kemarin lagi Mm-mm. kelas animasi. Akio ininya harus kayak gini dulu yo. Ininya harus kayak gini. Bukan gitu, Ma. Ini programnya nggak sama. Ini blendernya Mm-mm. blender apa? Kemarin apa kata yo? Beda versinya. Saya nggak ngerti bis itu blender yang Mama tahu ya blender di dapur ya. Kata dia ini Mm-mm. blendernya beda versi, Ma, yang di kelas versinya ini, yang Akio download dari linknya versinya ini. Jadi Mm-mm. saya lihat wah ini mukanya udah berubah. Jadi akhirnya ya udah sekarang gini aja. Ini di kelas animasi ini ada link buat nanya sama mentornya. Aki mau nanya, ayo Aki silakan tanya. Mama nggak ngerti, Aki yang susun kalimatnya silakan tanya. Akhirnya dia nanya. Habis itu lama baru dibalas ya. Tapi dia Mm-mm. udah balik lagi moodnya dan dia lanjut lagi belajar gitu, Miss. Jadi Oke. iya Aki agak luar biasa kalau emosi bisa bisa langsung ya Oh gitu. itu kalau Wah, enggak ya anak yang enggak gitu. anak yang emosinya bisa gitu aja bisa dikendalikan sama Ibu Mira ya. Berarti Ibu Miranya yang luar Harus biasa di sini. iya belajarnya repot nih saya dulu Oh juga yang gitu. aduh Mm-mm. aduh soalnya akhirnya saya ini anak cerminan orang tua saya juga kayak gini dulu Mm-mm. kali ya gitu Mm-mm. akhirnya Mm-mm. belajar dan belajar jadi kalau kata suami saya tuh cermin tuh mantul cermin mantul jadi akhirnya saya oh iya Gitu. saya belajar dan seiring waktu ya masih belajar sih tapi udah mulai bisa memahami karena ya anak sendiri tanggung jawab kita nggak mungkin tanggung jawab orang lain Mm-mm. jadi ya Mm-mm. saya yang coba mengontrol emosi jadi nggak yang main fisik nggak pukul saya nggak mau pukul main fisik saya Mm-mm. enggak sama anak-anak jadi paling misalnya Oke. ajak ajak ngobrol nah apalagi si abang kan udah Mm-mm. remaja jadi Mm-mm. kadang kami bertiga pergi makan kemana bertiga ngobrol ayo kita nih ngobrol Oke. tadi di sekolah ngapain aja ngobrol nanti Uh, curhat loh Miss nanti dia oh curhat gitu. kayak si abang Mm-mm. curhat iya. Dia malahan ada anak perempuan yang langsung WA saya karena suka sama si abang gitu Mm-mm. dan jadi akhirnya curhat Waduh. kayak teman iya Oh, curhat kayak malu-malu dia. teman si abangnya ngobrol ngobrol jadinya enak nah sampai mereka bilang gini ke saya itu yang saya sampai sekarang kalau inget momen mereka bilang itu saya masih yang berkaca-kaca jadi Mm-mm. berdua bilang mama kami bangga loh punya mama kayak mama nggak kayak Wah, luar mama biasa. teman-teman itu saya sampai Oke. yang miss ya Allah sampai sekarang tuh kalau inget tuh masih berkaca-kaca pengen nangis loh emang kenapa Uh-uh. gitu dalam hati oh ya Allah dia seneng banget terus Uh-uh. dia bilang iya kalau mama teman-teman itu main suruh aja nggak ditanya Mm-mm. maunya apa jadi Oke. main suruh aja Mm-mm. harus kayak gini harus kayak Oke. gini kalau sama mama enak ditanya dulu jadi ada jalan keluarnya jadi saya Oh. sebagai orang tua ya Allah bersyukur sekali ternyata anak-anak juga bisa paham apa yang kami lakukan Mm-mm. buat mereka mereka bisa nangkep maksudnya apa gitu Miss Mm-mm. jadi nggak yang Oke. main nggak yang ala-ala apa ya kejam ini harus begini enggak jadi mereka Diktator. memahami kalau iya enggak diktator jadi kalau misalnya ini maksud mama gini loh nak oh ya jadi kalau mereka udah paham maksudnya baru deal baru jalan gitu gitu Miss Oke, luar seru sih biasa. sebenarnya Ya. Uh-uh.
Oke, Ibu, ini ada pertanyaan lagi, Bu, dari Bapak Robertus Alfa. Apakah anak diberi HP selama ini dan bagaimana pengaturan penggunaan HP Ibu untuk anak-anak Ibu? HP. Kalau Mm-mm. sebelum COVID, anak-anak saya kasih HP cuman HP center, Miss. HP yang benar-benar cuma buat telepon gitu kan, Oke, nggak oke, oke. Android. Mm-mm. Setelah COVID baru saya kasih saya kasih awalnya tablet ya. Saya kasih Mm-mm. tablet dan itu gunanya juga untuk Untuk belajar ya? berkomunikasi, untuk Mm. belajar dan berkomunikasi. Jadi saya selalu kasih pemahaman ke anak-anak ini gunanya apa gitu, Miss. Jadi kan banyak mama si itu Androidnya keren loh mah, si ini Androidnya keren. Jadi saya Oh, itu pingin ya? iya saya selalu bilang ke anak-anak kita membeli sesuatu itu karena kegunaan. Gunanya buat apa? Ini gunanya sudah Mm-mm. tercapai belum? Udah. Nah, bukan untuk main-main gitu. Jadi Oke, akhirnya oke. mama kasih tablet bisa bertanggung jawab nggak menggunakan tablet? Mm-mm. Bisa. Nah, jadi kalau misalnya apa mereka nonton YouTube pun saya tetap kontrol, Miss. Nah, sejak Mm-mm. yang apa mulai beli laptop? Sejak ini ya tahun ajaran baru ini, nasi abang itu kebetulan dia juara umum di sekolahnya. Lalu Mm-mm. dapat free SPP 1 semester. Nah, terus harus belajar daring. Nggak mungkin pakai laptop saya, saya juga butuh. Akhirnya eh, ini uang SPP yang udah mama siapin, mama beliin laptop Mm-mm. aja. Hore, dia langsung yang senang. Nah, Akio karena mau Oke. ikut kelas animasi, ditanya dulu. Akio beneran mau ikut animasi? Ini babanya yang tanya kemarin ya. Beneran mau ikut animasi? Akio bertanggung Mm-mm. jawab kalau baba belikan laptop, harus tanggung jawab penggunaannya. Jadi ya akhirnya dibelikan laptop. Jadi mereka pakai pakai HP, Mm-mm. pakai laptop, tapi dikasih tanggung jawab, Miss. Nah, saya Oke. saya tetap kontrol. Mm-mm. Nah, si abang Mm-mm. akun emailnya juga saya loginin ke handphone saya. Jadi Oke, aktivitasnya biar saya bisa bisa dicek kontrol. historinya ya. Iya, saya bisa ngecek dia ngapain aja, muncul ke emailnya, saya Mm-mm. bisa ngecek, oh siapa Mm-mm. ngapain aja. Mereka punya Instagram. Akio Mm-mm. beberapa waktu yang lalu ikut modeling, jadi Akio Mm-mm. punya akun Instagram sendiri. Nah, Oke. akunnya juga di handphone saya juga ada. Jadi ketika dia DM sama teman-temannya, saya bisa lihat Mm-mm. bahasa anak-anak. Jadi si abang juga juga Instagramnya, akunnya juga ada di HP saya. Ketika itu kalau udah remaja bahasanya luar biasa kan ya Miss, yang Waduh. Mm-mm. iya Anjay dan teman-temannya itu kan ya itu bahasanya luar biasa. Iya. Nah itu Mm. saya coba, karena saya juga mengajar punya mahasiswa yang juga orang muda-muda dan bahasanya juga seperti Milenial itu, ya. saya coba Mm-mm. ya saya coba pahami, oh ini bahasa ini. Tapi si abang tetap saya ini, oh, Bo, ini si ini emang kayak gini ngomongnya. Iya mah dia ngomongnya kayak gitu. Jadi apapun aktivitas mereka saya kasih jawaban untuk Mm-mm. pertanyaannya Bapak. Mereka saya kasih Mm-mm. Pak, saya kasih handphone, saya kasih laptop, tapi saya tetap lihat, saya tetap kontrol aktivitas Kontrol gitu ya. mereka apain aja. Jadi handphonenya Bapak nanti ada ininya anak-anak, akunnya anak-anak tetap ada di HP Bapak. Jadi bisa kontrol gitu, Oke. Miss. Jadi nggak lepas juga. Mm-mm. Wah, luar biasa Gitu. sekali bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang bingung bagaimana cara mengontrol penggunaan Mudah-mudahan. gadget bagi anak-anaknya. Iya. Ibu, Iya. kita sudah ngobrol hampir 1 jam ini ya. Iya ya, Dan Miss. iya, Waduh. nggak kerasa ya. Saya kalau main ke Padang pingin ketemu sama Ibu Mira dan Ayo, ayo, juga ayo, ayo loh Atio. Miss di sini. Di Kapan-kapan ya Padang saya banyak main ke Padang. banyak yang nanya Banyak apa? akhirnya ke kami, nanya Oh iya. homeschooling itu sebenarnya gimana, karena homeschooling di Padang itu benda Mm-mm. asing gitu loh biasa. Jadi banyak yang nanya Benda aneh ya. gimana Oke. sih homeschooling itu, banyak yang nah, Mm. dan saya kebetulan juga karena banyak yang nanya, akhirnya di akun-akun sosial media Ya. saya kayak di Facebook yang Mm-mm. banyak emak-emak gitu, saya tiap hari posting Mm-mm. aktivitas Akio ngapain aja, saya posting gini loh kalau homeschooling begini, kalau homeschooling gini. Mm-mm. Nah jadi akhirnya banyak yang tertarik juga. Jadi kalau misalnya ke Padang, Mm-mm. ayo, 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 Oh, siap. ditunggu. Semoga nanti segera ada undangan seminar ke Padang ya, Ibu. Asik. Nanti saya akan Semoga, langsung Miss. kontak Ibu Mira. Hmm. Boleh, Miss. Dan Boleh. bisa makan nasi Padang bareng-bareng. Oh iya, kita masak ya, yo. Akio, asisten mama kalau di dapur loh, Miss. Bisa Oh, bantu. luar biasa. Oh iya.
Iya. Serba bisa ya. Oke, Ibu, sebelum saya tutup, oh ada satu lagi pertanyaan Ibu dari Bapak Iya, Robertus Alfa. Ini pertanyaan yang unik sekali menurut saya. Gimana Ibu Mira caranya bisa sabar? bisa sabar. Pak, saya ya Pak, ini yang join live ini banyak mahasiswa saya dan mereka kalau Bapak bilang sabar, mereka pasti ketawa ngakak. Saya tuh suka Oh marah loh gitu. Pak. Mahasiswa saya kalau misalnya telat masuk itu saya omelin dan mereka tuh kalau yang kuliah sama saya pasti yang jerit lari. Kuliah sama siapa itu udah ketahuan, pasti sama Bu Mira. Oh Mereka gitu. akan takut. Jadi tapi apa ya? Saya hanya disiplin itu untuk hal-hal seperti itu, waktu apa mereka harus apa, nah itu memang ketat. Nah kalau untuk berlatih kesabaran itu mungkin aktivitas saya sehari-hari itu membantu saya untuk tetap sabar karena Mm-mm. berhadapan dengan sehari itu bisa ratusan mahasiswa dengan ratusan tingkah lakunya gitu ya Pak. Nah jadi saya harus bisa handle itu. Nah kenapa saya nggak bisa handle anak saya dua? Padahal ini anak saya gitu. Nah kenapa saya bisa Mm-mm. handle anak-anak orang lain? Kenapa anak saya enggak? Mm-mm. Jadi memang seiring waktu saya belajar anak-anak saya omelin sering juga sih Pak saya omelin. Tapi Mm-mm. biasa lah ya Pak, emak-emak kalau habis Mm-mm. omelin anaknya pasti bakalan nangis sendiri biasanya. Nah kalau saya Sedih habis sendiri. ngomel itu saya googling, Oh kok anak gitu. saya begini, kok anak saya begini. Saya cari bahan-bahan rujukan, saya cari artikel-artikel parenting. Nah, ternyata ya seperti misalnya bilang, orang tua yang harus banyak belajar. Jadi saya harus banyak belajar, saya harus banyak belajar untuk bisa menghadapi anak-anak. Jadi seiring waktu sabar itu muncul, Pak. Untuk ngurus anak-anak, untuk yang lain kadang-kadang nggak sabar juga sih Pak ya. Tapi kalau untuk ngurus anak-anak belajarnya begitu loh Pak. Jadi ya Oke. butuh waktu dan sepupu-sepupunya yang nonton, sepupu akhir yang nonton live ini, mereka pasti selalu bilang saya itu galak, pemarah. Iya Mm-mm. untuk hal tertentu, tapi untuk belajar kesabaran itu ya ya itulah Miss, kadang tarik nafas dulu, lalu baru Oke. ngomong. Nah, jadi Mm-mm. usahakan ketika marah itu nggak ngomel gitu Pak. Mm-mm. Jadi kalau udah ngomel duluan malah merusak suasana. Jadi Oh ya gitu. diamin dulu. Mm-mm. Ya kalau kadang-kadang kelepasan ngomel, habis itu belajar lagi. Oh iya, saya tadi salahnya apa, jadi perbaiki lagi. Jadi gitu aja rahasianya Pak. Tapi tetap Pak, nggak butuh sehari dua hari. Lama waktunya Pak. Jadi nggak sekali dua kali bisa langsung sabar Ibu ya, butuh waktu Iya, untuk butuh kesabaran itu waktu. sendiri. Butuh waktu. Oke. Masih ada pertanyaan lagi nih, Miss Ayu harusnya ada pelajaran buat orang tua. Oh, pelajaran untuk bersabar mungkin ya. Mungkin next time ya kita bikin Iya, cara meredam emosi ketika mengajari anak cara belajar meredam gitu. emosi. Iya. Oke. Nah, kita masuk ke kesimpulan dulu ya Ibu ya sebelum saya tutup. Boleh, Miss. Yang ya Iya. kesimpulannya tadi kan saya sampaikan ada 5 pertanyaan tuh. Yang pertama adalah lingkungan belajar. Kita harus membentuk ini untuk meningkatkan kesadaran diri anak dalam belajar ya. Yang pertama kita harus membuat lingkungan belajar yang tepat untuk anak, yang ramah untuk anak. Nah, lingkungan belajar yang ramah untuk anak itu adalah melibatkan anak dalam hal apapun itu, mulai dari bikin jadwal, kemudian pilih materi pelajaran ya Ibu ya. Kemudian untuk Betul. kita juga kasih pemahaman kepada anak bahwa ini adalah sistem, ini aturan. Kalau kita tidak ikut aturan, maka akan ada konsekuensi yang bakal kamu dapatkan gitu. Mm-mm. Dan yang kedua adalah sistem reward dan punishment ternyata tidak bekerja untuk membantu meningkatkan semangat belajar anak-anak kita, karena nanti dia akan lebih belajar karena ada hadiahnya atau belajar karena takut dengan punishmentnya. Jadi reward dan punishment Mm-mm. bukan satu hal yang oke untuk meningkatkan kesadaran diri anak, tapi yang lebih tepat adalah memberikan pujian yang spesifik sesuai dengan prestasi anak gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah respon terhadap kesalahan atau keterlambatan anak. Uh, Responnya adalah sabar, gitu ya Bu Mira. Mm-mm. Sabar. Sabar. Um, Sabar. Kemudian triknya selanjutnya adalah menjadikan keseharian atau minat anak kita sebagai media belajar. Jadi harus ada korelasinya. Anak harus sadar bahwa apa yang dia pelajari saat ini itu adalah dia butuhkan untuk kesehariannya di masa depan nanti. Supaya dia nggak belajar sesuatu yang abstrak gitu. Ya. Kemudian yang kelima, sebelum belajar kita perhatikan dulu emosi anak kita seperti apa. Jadi bukan asal digas aja. Jadi kita belajarnya itu seberapa banyak kita perhatikan dulu kondisi mood
anak kita. Wah, luar biasa Iya, sekali sharing dengan Ibu Mira hari ini. Saya jadi ketagihan untuk terima nanti kasih bikin Mas. tema baru lagi sama Ibu Mira. Boleh, Mungkin boleh nanti Mas, ditunggu. oke, semoga nanti COVID segera selesai dan bisa main ke Padang untuk bikin sharing bareng-bareng.